Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pak Anjero, suara saya terdengar? Terdengar yang Selamat malam. Eh, Selamat bertemu kembali di dalam acara Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia Weekly Market Review tanggal hari ini 25 Oktober 2024. Adapun agenda acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan, ya, eh, yaitu tentang sedikit ulasan IHSG berdasarkan penutupan sore tadi jam 4 ya, dengan menggunakan pendekatan Elliott Wave ya. Itu akan saya sampaikan. Kemudian seperti biasanya akan disambung dengan acara AMTA review dari Pak Angelo untuk menyampaikan saham-saham apa saja yang pantas menjadi watchlist atau diperhatikan untuk 1 minggu yang akan datang. Kemudian yang terakhir, kita mohon maaf karena hari ini Pak Kiswoyo kesehatannya belum memungkinkan untuk mengikuti acara ini setelah beliau kembali dari Thailand, kunjungan kerja dari para analis sekuritas, analis saham Indonesia ke Bursa Efek Thailand ya. Nah, nanti kita sebagai pengganti kita isi dengan diskusi bebas saja. Jadi diskusi bebasnya kita perpanjang. Walaupun demikian, jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai fundamental analysis, silakan diajukan di kolom chat dan kita akan jawab. Eh, saya mohon juga pertanyaan untuk Pak Angelo. Ini AMTA segera diajukan juga di kolom chat supaya mempersingkat waktu sehingga Pak Angelo bisa menyiapkan dengan baik sorting dari saham-saham yang diminta. Baik, kita kita mulai dulu dari ulasan IHSG yang saya akan sampaikan berdasarkan Elliott Wave prognosis ya. Nah, di sini kita melihat meskipun pada hari ini 2 hari berturut-turut atau 3 hari berturut-turut IHSG masih melakukan koreksi, ya, tetapi secara garis besar sesuai dengan Elliott Wave prognosis, IHSG masih dalam keadaan strong uptrend ya, di mana kita melihat di sini 3 frame, yaitu minor, intermediate, serta minor, intermediate, serta primary. Ini semua menunjukkan positif dan semua dalam keadaan uptrend ya. Uptrend itu loh kok mengapa disebut uptrend padahal IHSG kan turun hari ini. Dikatakan turun IHSG kalau sudah menembus garis trend ya. Garis trendnya adalah ini. Kita lihat di sini IHSG belum menembus garis trend ke bawah. Jadi masih dapat dikatakan dia bukan uptrend. Tren berbalik jika uptrend ini telah ditembus oleh harga. Ya. Ingat, ini Dow teori. Follow your trend until its end. Sampai dia berakhir. Kapan berakhirnya? Ketika garis trennya ditembus oleh harga. Dan ini kita lihat belum ditembus. Jadi dia masih uptrend. Dan kalau melihat posisi ketiga EASI ini semua masih up, semuanya Elliott Wave Prognosis mengambil kesimpulan bahwa IHSG masih dalam keadaan strong uptrend ya. Masih dalam keadaan strong uptrend.
Dengan target pertama adalah di 8.200. Camkan ini 8.200. Aduh, pasti minggu depan itu minggu depan akan menjadi 8.200. Belum tentu, karena bisa harga ini saja turun lagi. Akan tetapi selama garis yang ini belum tertembus, maka bisa saja targetnya tetap 8.200. Jadi harus dicamkan ini ya, kalau kita ingat Dow teori misalnya, bahwa tren akan berbalik jika tren lainnya sudah ditembus. Ya, follow your follow the trend until its end. Ikuti tren, trennya masih up sampai dia berakhir. Kapan berakhirnya? Ketika harga menembus trend line. Itu pelajaran technical analysis. Jadi target pertamanya adalah di 8.200. Mana target keduanya? Target keduanya adalah lebih tinggi lagi, yaitu di 8.500. Dan ini masih dalam keadaan uptrend ya. Lalu advice dari Elliott Wave apa? Advice-nya adalah semuanya melihat melihat tren secara keseluruhan, bukan fluktuasi harian loh ya. Maaf, saya katakan bukan fluktuasi harian. Eh, Melihat dari ketiga positif up ini, IHSG ya, dalam keadaan sinyal yang sangat positif, clear positive trend ya. Jadi clear uptrend ya. Dan target-targetnya belum tercapai, has not yet been reached. Kita lihat di sini ya. Target minor. Kalau lihat angka 3, kalau bicara soal 100%, targetnya bisa baru tercapai 57%. Jadi masih akan ada upside potensi sebesar sisanya ya. 100 dikurangi 57, 43%. Sedangkan di intermediate targetnya adalah dia juga di posisi wave ketiga, di sini wave 3. Wave 3 dianggap sebagai wave terkuat dari seluruh 5 wave ya. Wave pertama adalah uptrend, kedua adalah koreksi, ketiga adalah uptrend, keempat adalah koreksi, kelima adalah uptrend lagi ya. Dan tren ketiga dianggap tren yang paling kuat. Jadi kemungkinan dia masih secara Elliott Wave dia masih memungkinkan eh, kenaikan lagi. Berapa target-targetnya? Tadi sudah kita sampaikan, yaitu 8.200 target pertama, 8.500 sekian target kedua. Nah, kita nanti, mari kita lihat, tadi ada yang menanyakan, kita lihat eh, Ichimoku antara weekly charts dengan daily chart. Bagaimana membedakannya? Nah, sebelum membedakan weekly chart, Ichimoku daily weekly chart dan daily chart dan Ichimoku weekly chart, saya ingin menyampaikan dulu output dari Ichimoku Trader ya. Yang ini dengan mudah Anda download, Anda lihat ya. Di sini kita lihat Asia Pasifik di sini, kita lihat Jakarta. Jakarta di sini masih, lihat, disebutkan dia masih bull juga ya. Tapi keadaannya netral karena berada di dalam daerah apa eh, Kumo Cloud. Dia sudah bearish kalau di bawah Kumo Cloud. Tetapi masih sedikit di atas Kumo Cloud ya. Baru belum menembus secara eh, ini secara dalam. Jadi eh, pada tanggal ini Ichimoku pun mengatakan bahwa dia masih dalam keadaan bull ya, netral. Jadi tidak strong. Sebelumnya dia strong bull ya. Sekarang bullnya tidak terlalu strong aja menurut dia, tapi
netral. Sedangkan Elliott Wave Prognosis tadi mengatakan masih strong uptrend. Ini Ichimoku Trader. Mari kita lihat sekarang eh, mari kita sekarang lihat IHSG dari Ichimoku Weekly dan Ichimoku Daily ya. Template-nya saya taruh nanti Ichimoku. Ini Ichimoku Daily. Dia baru saja menyentuh. Jadi dia belum bearish karena masih ditahan oleh eh, batas atas dari awan Kumo Cloud, tertahan. Jadi dia masih dalam keadaan bullish ya. Masuk sedikit masuk sedikit sudah ke dalam area Kumo. Jadi bullishnya adalah bullish netral, bukan strong bullish. Nanti kita lihat sekarang weekly chart-nya. Weekly chart-nya dia masih jauh di atas Kumo Cloud. Jadi masih sangat bullish. Tentu saja di dalam keadaannya kan ada fluktuasi, volatility, naik turun, naik turun. Jangan baru turun satu hari ada, wah sudah dikatakan bearish. Ya bearish untuk hari itu. Tetapi untuk tren secara keseluruhan dia masih bullish. Oh ini kan bearish sayang. No, dia masih bullish karena masih di atas Kumo Cloud. Bahwasanya ya setiap hari naik turun itu merupakan suatu gerakan yang biasa ya, gerakan volatilitas ya, volatility yang pada saham selalu ada gerakan naik dan ada gerakan turun. Hanya di dalam keadaan uptrend, gerakan naiknya selalu lebih banyak daripada gerakan turunnya. Lihat di sini 1, 2, 3, 4 gerakan naiknya. Gerakan turunnya ya gitu-gitu aja ya. Sekarang dia naik 1, 2, 3, 4, 5 ya. Turunnya 1, 2, 3 lebih pendek. Naik lagi, turunnya masih pendek. Jadi dia masih keadaan dalam dikatakan ini dalam keadaan uptrend. Kalau kita tarik garis ya, masih dalam keadaan uptrend. Kapan dikatakan berbalik? Kalau dia ada tembusan ke bawah. Kata nggak? Kapan disebut berbalik? Merah ini. Kalau dia sudah menembus trend line ini, selama belum menembus trend line ini dapat dikatakan masih dalam keadaan uptrend karena harga belum berbalik, belum menembus trend line. Nah, ini yang ingin saya jelaskan kepada saudara-saudara bahwa justru di dalam koreksi-koreksi ini adalah merupakan kesempatan bagi Anda-Anda sekalian untuk melakukan eh, kesempatan untuk misalnya melakukan swing trading. Makanya nanti di dalam sesi setelah Pak Angelo, karena Pak eh, Kiswoyo tidak hadir, maka saya akan menyampaikan sesi apa yang saya katakan dengan, ya ini tadi saya sudah sampaikan buy advice ya. Jadi target pertamanya 8.200, target keduanya 8.587. Wah, yang kan sekarang turun. Itu namanya koreksi, ya, bukan perubahan tren. Ya, itu koreksi. Nanti misalnya berbeda dengan Pak Angelo. Ya, itu perbedaannya karena ada koreksi, tapi belum merubah tren. Ya. Nah, selanjutnya, oleh karena itu, dan ingat bahwa di dalam eh, keadaan apapun, kita harus kalau mau membeli alangkah baiknya selalu membeli saham-saham yang dalam keadaan uptrend. Buy only when the price
in uptrend. Beli hanya ketika dalam keadaan uptrend karena lebih aman dari beli dalam keadaan downtrend. Bukan berarti tidak boleh dibeli di keadaan downtrend. Kalau ada kesempatan, ada tanda buy, boleh aja. Akan tapi ingat bahwa di dalam keadaan bearish, kenaikan itu sangat terbatas. Sedangkan di dalam keadaan bullish, kenaikannya itu jauh lebih panjang. Nah, oleh karena itu nanti akan kita sampaikan uptrend stock strategy setelah presentasi dari Pak Angelo nanti. Baik, saya kira sekian dulu ulasan dari saya. Selanjutnya waktu akan saya sampaikan, serahkan kepada Pak Angelo untuk menyampaikan ulasan amtanya. Silakan Pak Angelo. Baik, Yang, terima kasih. Saya langsung share Amta Makronya. Mari kita lihat dulu IHSG. Nah, kita lihat ya candle-candle biru itu berarti kondisi bagus ya dari aspek market volume. Kalau merah berarti buruk ya. Nah, ini walaupun ada rebound begini, tapi ini belum biru-biru ya, berarti masih belum aman. Dan ternyata benar ya, dia pullback lagi. Nah, kenapa bisa pullback itu? Coba kita lihat hourly tertangkap ada 2 selling pressure cukup besar ya. Coba kita zoom, tidak ada lawan loh di bawah. Ada lawannya ini yang sudah ditembus atas bawah, jadi peranannya hanya sebagai support resistance aja. Ini yang sebagai selling pressure cukup kuat ya. Jadi mudah-mudahan ada demand power yang memadai untuk melawan selling pressure ini. Jadi kita tunda ya. Dari sini ke sini kita udah cukup banyak cuan. Nah, sekarang kita harus lebih ketat dalam trading. Benar-benar pilih saham yang dari time frame terkecil terbaca demand power ya. Kalau time frame terkecil terlihat ada selling pressure, jangan dulu. Takutnya itu akan berlanjut menekan harga ke bawah. Oke, sekarang jadi untuk Senin ke depan mesti hati-hati ya. Nah, sekarang kita cek stock pick dari Amta. Hari ini cuma 3 ya terbaca, tapi ini pun belum tentu bagus. Sebentar. Oke, kita mulai dari BBCA. BBCA belum aman ya, masih ada selling pressure tuh. Tunggu lewat ini baru aman, apalagi market lagi begini. Kita skip. DSSA. Nah, ini bagus nih. Demand-nya terlihat jelas ya. Kita cek apakah berlanjut naiknya. Time frame terkecil ada demand ya, tapi ada selling pressure yang cukup besar, cukup banyak tantangannya ya. Jadi sebetulnya ini belum terlalu aman ya. Sebaiknya kita tunggu sampai ada demand lagi ya. Mana tuh dia tuh ya. Tunggu sampai muncul demand di sini, baru akan lebih aman ya. Ini demandnya kecil, nggak ada artinya. Jadi DSSA pun kita tunggu. PTNY, ini kan yang bagus nih. Cek di time frame terkecil. Ah, ada juga yang bikin pullback ya. Gede lagi. 5 menit. Selling pressure ya. Demandnya segini. Jadi ada demand yang kecil, tapi digabung ini jadi oke ya. Lebih aman. Coba cek 15 menit. Oke. Lebih aman. Cek hourly. Bagus. Daily. Ya oke ya. Weekly. Ini untuk buy and hold. Dan ternyata weekly untuk buy and hold nggak bisa. Coba di daily kita zoom ya. Ada di mana persisnya selling pressure-nya. Ternyata sudah tiba ya. Sudah tiba. Jadi jangan juga kita skip. Sekarang explore hot big player. ALI. Pullback dia. Bagus, tapi lagi pullback.
Cek di hourly. Oh, selling pressure-nya gede, jadi jangan kita skip. DSSA, udah tadi. Homey, Homey di suspend ya, kita skip. Bagus banget, tapi di suspend. Main, oh, ini selling pressure yang berhasil ditembus ya, bukan demand. Ini juga, ini selling pressure yang belum ditembus ya. Nah, ini demand nih, karena nggak ada tembus ke bawah harganya. Coba kita cek di daily, di hourly. Hmm. Kita cek di daily ya. Daily udah. Di 15 menit. Kalau mulai kelihatan tuh selling pressure-nya. Nah, ini ada spike nih. Coba kita cek di 1 minute. Ah, demand ya, tapi kecil. Itu ada selling pressure. Jadi jangan kita skip. Um, MLPT sama di enggak sama di suspend juga tuh. Walah, walah. Yang bagus-bagus tiba-tiba di suspend. MLPL ya, kita cek itu udah bagus daily-nya, cuman ada spek yang belum jelas. Kita lihat di hourly, masih ada spek belum jelas ya. Cek di 15 menit, demand tapi ada selling pressure tuh. Cek di 5 menit, masih ada demand lebih besar ya. Tapi selling pressure juga cukup banyak. Cek di 1 menit, cukup besar ya demand-nya ya. Ada selling pressure tapi kecil. Jadi MLPL oke. Kita bikinin trading plan-nya. Cek di weekly ya, bisa untuk buy and hold nggak? Dan ternyata bisa. Berarti untuk swing trading pun leluasa nih. Oke, trading plan untuk swing trading. Dari sini ke candle yang ada spike-nya. High candle-nya, nah ini ya, ada spike. Itu 100%, maka extension-nya di 161 adalah 24. 245 ya, 245. Apa 246 nih? Antara 245, 246 ya. Sekarang cut loss-nya. 171. Wah, cukup jauh loh. Kita pecah ke 5 menit. Nah, ini spike. 175 ya sebetulnya cukup jauh juga ya. Enggak juga sih. Enggak terlalu jauh. 175 yang paling cocok nih. Ya, cut loss-nya. Oke, next. TCPI. Aduh, nggak jauh-jauh ya. Udah dekat selling pressure besarnya. Skip. Wins. Ini ada spike nih. Coba kita cek spike-nya apa. Ada demand, ada selling pressure. Masih gedean demand. Masih gedean demand ya. Cek di 5 menit.
Terakhir demand to support. Nah, selling pressure-nya tuh yang kalah dengan demand-nya. Oke. Coba cek weekly. Oh, berat ya di weekly ya. Ada selling pressure besar. Coba cek di daily bulan Oktober tuh. Ada di mana selling pressure-nya? Oh, hebat sekali. Jangan ya, nggak jelas tuh. Next. STA, cakep. Cek di 1 menit. Oh, demand-nya cakep. Cek di 5 menit. Oh, ada selling pressure. Mana demand? Gak ketangkap lagi. Cek 15 menit. Demand di bawah ya. Jadi untuk turun ke bawah sini peluangnya cukup besar ya. Jangan dulu kalau gitu. Elite. Wih, 1,3 M. Tapi hari ini 8 M ya. Mudah-mudahan berarti mulai masuk big plan-nya. Coba kita cek 1 menit. Itu nggak kebaca spike-nya. 5 menit sih. Coba 1 menit lagi. Mundur sampai pagi. Langsung ada di mana sih? Nah, yang sekali, oh ada nih, tapi bukan ya, gedenya di selling pressure tuh. Jadi elit jangan. Habis. Oke, sekarang pertanyaan Bapak Ibu nih. Ya, Oke, kita mulai dari agro. Hmm, Cek 5 menit. Jangan ya. Masih di pullback. Arto, jangan juga. Gede selling price-nya masih di pullback. Astra. Oke, cek di 15 menit. Gedean selling pressure, jadi jangan juga. BBCA udah, BBNI.
Jangan. BBRI. Cek 5 menit. Lengkap. Cek hourly. Jangan ya. BBB. Jangan juga. Brand. Oke, coba cek di 15 menit. Masih jualan kah? Masih ya, jadi jangan. Bris. Jangan. BRMS. Jangan juga. BSBK. Nah, coba kita cek. Oke, 1 menit. Lebih besar demand ya. Cek hourly. Nah, oke. Cek daily. Uh, nggak jauh naiknya, cuma sampai sekitar 6566 ya. Jadi jangan ya. BSBK. Dewa. Jangan baru jualan. DSNG. Coba cek. Pullback doang nggak tuh? Bagus, 1 menit. Lanjut naik. 5 menit juga oke ya. Aduh, ada selling pressure di situ. Sayang sekali. Ya, masih akan pullback dulu ya. Jadi jangan dulu. Inco. Jangan dulu. Meja. Cakep ini meja. Cakep. Very good. Wah, udah ikut aja meja nih. Belum selesai naiknya ya. MSIN. Waduh, ini gede banget selling pressure. Berat ya. Jangan dulu. PNBN. Oke. Ini apa speknya? Kita cek di 15 menit. Waduh, belum apa-apa udah ada selling pressure ya. Yang terdekat tuh selling pressure, jadi masih akan berat ya. Tunggu. PNBS. Jangan. Penin Live. Aduh, jangan ya. PSAB. Aduh, jangan. Rals. Jangan. Ada yang mau lihat di daily? Jangan deh. Di weekly ada yang mau lihat? Aduh, sama ya. Jangan, sama sekali jangan. SMGR. Nah, ini. Cek daily. Nah, itu ada pullback dulu ya. Sayang sekali. Bagus banget tapi pullback dulu. Jadi tunggu saja dulu ya. Tuh, jualan gede di atas. Tunggu ya. SMRA. Jangan ya, jualan. Telkom. Jangan juga. PKTR. Jangan. WiFi. WiFi lagi pullback nih. Pullback dulu ya. Cukup gede nih. Saling pressure ada 2.
tapi sebetulnya dia bagus nggak? Nah, oh pullback bakal cukup dalam nih pullbacknya ya. Jadi jangan dulu untuk WiFi. Oke, kembali ke daftar pertanyaan. Oke, kita mulai dari Adi. Hmm, sayang sekali masih ditekan ke bawah. Jangan dulu. BBRI udah, BMTR. Aduh, aduh, jangan dulu. Bird. Ya, oke, kita cek nih. Hourly. Oke. Aduh, terakhir selling pressure ya. Ada demand nggak di 15 menit? Aduh, selling pressure yang terakhir. Jadi sebetulnya bird ini bagus ya, cuman lagi pullback dulu nih, ditekan oleh market. Tuh, bagus ya. Bird tinggal ditunggu terbangnya nih. Jangan dulu masuk karena kalau masih ditekan kan berarti floating loss nanti. Dipantau aja dulu ya. Pantau dulu BMTR. Udah tadi. BRMS sudah, BSDE. Oke, cek ada selling pressure. Ah, tuh ada selling pressure. Ini demand bagus ya. Cek di hourly. Aduh, baru jualan tuh. Ya, jangan dulu ya, masih terakhir baru jualan tuh. BSDE. Buka. Aduh, baru jualan juga. Jangan bumi. Baru jualan juga. Jangan CFIN. Sama, baru jualan. Ini speknya nggak ada buntutnya, berarti nggak bagus. Baru jualan nih. CTRA. Pada jualan ya. Duh, DOOH. Baru jualan juga. LSIP. Market berat. Ini jualan juga di atas. Main udah. Mayora. Jualan juga. NFCX. Aduh, berat, berat. PNRF udah. PTPP. Aduh, sabar ya. Aduh, beratnya market seperti ini.
Ya masih gedein selling pressure tuh. Cek di 15 menit, gede tuh. Terus, terus, jualan terus ya. Jadi jangan. SMRA udah, Telkom udah, Tower. Wait, selling pressure akan ditekan ke bawah. Coba ada yang mau lihat di daily, sama ya. Baru jualan tuh. Aduh, ada yang mau lihat di weekly. Weekly oke, tapi sekarang lagi di bawah turun ya, jadi jangan dulu. Pantau aja. WH, WH cakep. Siapa yang tanya WH nya tadi? Cakep banget nih. Wih, cakep. Untuk buy and hold aja cakep nih WH. Wih, 15 menit. Hmm. Lagi di pullback dikit ya, tapi cakep dia. Untuk buy and hold gitu cakep nih. Jadi kalau beli langsung ada risiko floating loss dikit, tapi cakep nih. Demand-nya sekitar 156, 152 sampai 156 tuh udah ada demand, silahkan tuh ikutan tuh. Cakep banget nih WH nih. Siapa yang nemuin? Cuman nggak liquid ya. 1,8 M. Hari ini aja cuma 450 juta. Waduh. Kos-kosan. Wika. Nah, Wika padahal bagus loh. Cuman mulai dijualin tuh. Mulai dijualin, jangan. WIRG. Cek di 15 menit. Jualan juga. Masih ditekan ke bawah. Jadi jangan dulu. Oke, berikutnya nih. Tosk. Wah, Serwirasto nanya Tosk. Pertanyaan yang bagus sekali itu. Ya, bisa. Wah, INTP. Oke, BSSR dulu ya. Jangan ya, baru dijual. Terus Epic. Jangan. SMBR. SMBR. Bener jadi ember. SMBR. Nah ini tos nih. Tanya dari Sarwiasto. Wah, ini pertanyaan terbaik malam ini. Tosk. Oh, yang terkecil demand. 5 menit demand. 15 menit. Dung. Demand ya. Selling pressure udah ditembus tuh. Hourly. Demand. Demand lagi tuh. Daily. Wih, di cek. Demand tuh 3 hari lalu. Weekly. Ah, tuh. Demand ya. Ini yang gede banget. Kalau kita cek di mulai hourly, mulai pecah, itu demand semua tuh. Demand semua. Mantap. Jadi silakan nih Tos. Kalau mau CHC, silakan ikutan. Kayak bas kalau di Amta Premium sudah dari kemarin-kemarin ya. Ah, aduh, pas. Aduh, jangan ya, jualan. Next. NTP. Doit. MBA.
Oke, mulai dari ADMR. Aduh, baru tekan ke bawah, cek 15 menit. Jangan ya, belum ada demand, ditekan ke bawah terus. Aduh. Nah, aduh, ditampung. Coba sampai sejauh mana nampungnya. Enggak deh. Paling kalau mau scalping nih. 2% dapat nggak tuh? Do it. Baru jualan. Cek 15 menit. Ya, baru jualan jangan. Terus INTP. Jadi big player aja pada kebanyakan nggak beli, masa kita beli ya. Big player jualan, masa kita beli. Kita berarti bantuin big player dong. Kita ngerugi. PTBA. Kecuali tadi ya, meja sama tos tuh. Dua itu. Big player beli. Silakan ikutan. Oh, udah habis ya. Udah habis pertanyaan. Oke, yang terima kasih yang sudah bertanya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, karena Pak Kiswoyo tidak ada, saya akan melanjutkan dengan presentasi tadi ya. Perkenankan saya menyampaikan sesi mengenai uptrend stock strategy. Ya. Meskipun misalnya eh, IHSG sedang seperti hari ini, kan di antaranya mesti saja ada yang usaha saham yang selalu uptrend ya. Nah, di sini kalau kita lihat Dow Theory selalu mengatakan bahwa belilah saham-saham yang uptrend karena itu lebih istilahnya aman, bukan aman sekali tapi lebih aman daripada beli saham-saham yang downtrend. Tadi saya lihat di AMTA itu banyak menanyakan saham-saham saham yang downtrend. Kemungkinan apa? Kemungkinan waduh lagi murah nih, lagi murah. Tetapi kan lihat Pak Angelo mengatakan jangan, jangan, jangan ya. Jadi saham yang downtrend itu saham yang sedang dijual dan demand demand powernya tidak ada ya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan suatu strategi eh, bagi saham-saham yang sedang uptrend ya. Membeli saham dalam tren yang naik, terutama dengan volume yang meningkat, memang merupakan pendekatan yang kuat dalam analisis teknikal dan ini sesuai dengan Dow Theory. Buy only, beli pada saham-saham yang lebih bagus yang selalu sedang dalam keadaan uptrend. Dan belinya tentunya ada eh, ada syaratnya ya, tidak asal beli. Nah, ini adalah beberapa penjelasannya. Tren naik menunjukkan bahwa saham memiliki pola yang konsisten berupa terjadinya higher high, higher low ya, harga tertinggi dan terendah yang semakin tinggi. Nah, ini dalam technical analysis kan diajarkan apa yang disebutkan higher high dan higher low, di mana harga atasnya high price-nya selalu lebih tinggi dari hari-hari sebelumnya. Demikian juga harga low-nya selalu lebih tinggi dari hari sebelumnya, berarti dia meningkat sahamnya. Dan jangan lupa volume adalah bensin daripada suatu kendaraan. Kalau kendaraan sedang naik, maka diperlukan bensin. Nah, volume itu adalah merupakan bensin. Power of the locomotive, nah, jadi tenaga daripada lokomotif, eh, itunya kereta api adalah volume, ya, kekuatannya kereta api, kecepatan kereta api, itu adalah volume. Ketika tren naik disertai dengan peningkatan volume, ini menandakan adanya komitmen yang kuat dari pembeli, sehingga tren naik menjadi lebih berkelanjutan, ya, continuity ya.
Volume adalah konfirmasi penting karena mencerminkan kekuatan di balik pergerakan harga. Saya kira memang ya, volume kan demand. High demand dengan sering harga naik. Ya, kalau low demand harga ya nggak ada yang ingin beli. Eh, Kalau harga turun, jadi misalnya harganya turun, volumenya naik, nah itu hati-hati. Ya, volume naik adalah dorongan untuk harga, bukan harga naik. Kalau harga turun, volume naik adalah dorongan untuk harga turun. Nah, selalu beli dalam saat koreksi. Meskipun saham dalam uptrend, beli selalu dalam saham dalam keadaan koreksi. Tadi saya katakan bahwa koreksi itu eh, istilahnya selalu terbatas dibandingkan dengan dia sedang di kenaikannya. Nah, ini yang trend stock strategi ya. Nah, menggunakan ketiga elemennya, apakah itu naik, tren naik, volume yang meningkat, beli saat koreksi, yang menukanya secara bersama-sama, sambil menggunakan ketiga elemen ini bersama-sama dapat meningkatkan waktu dan posisi Anda dalam tren naik, sambil mengelola risiko potensial. Untuk entry yang lebih tepat, cari koreksi yang berbalik, yang pullback ya, mendekati level support yang utama, seperti rata-rata moving average atau middle Bollinger Band atau garis support ya. Garis support ya, itu trend line misalnya saya sampaikan di saat tadi tentang trend line ya, di dalam presentasi presentasi Elliott Wave ini trend line nih. Ini trend line nih. Ini trend line. Dia belum berbalik ya. Tapi ketika berbalik juga trend line ini merupakan suatu istilahnya suatu daerah comfortable untuk membeli. Daerah comfortable untuk membeli trend line ini sebagai support. Nah, lihat di sini trend line ya. Di sini kan begitu dia menyentuh trend line, dia comfortable, harga berbalik. Trend line adalah support di mana kita convert nyaman untuk membeli. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya lah. Ada saham uptrend misalnya. Dan saya fokus dulu gambar-gambarnya. Ini kelihatan ya, Pak Angelo? Kelihatan nggak di gambar ini? IHSG. Oh ya, yang ada panah ya kelihatan. Kelihatan ya. Nah, sekarang kita misalnya saya ganti chart biasa lah. Voice. Ntar. Ntar ini sedang saya ini lagu. Ini kok jadi begini? Bentar. Oke, kita lihat contohnya Sampani. Sampani uptrend tidak? Kalau melihat gambar ini. Saya mohon jawaban, mungkin ada yang ingin menjawab, silakan buka. Sampani sedang uptrend tidak? Uptrend yang Ya, sedang uptrend. Nah, beli saham selalu dalam keadaan uptrend. Tapi jangan asal membeli, ya. Karena dia selalu lebih lebih aman daripada saham membeli saham dalam keadaan downtrend. Lihat, Pani kenaikan selalu lebih panjang daripada penurunan. Nah, ini kebetulan Pani ada sedikit
Bullish Harami. Nah, tapi Bullish Harami belum kuat. Dia akan kuat kalau misalnya tadi candlenya itu lebih panjang ke atas. Nah, ini Anda bisa melakukan ini, beli katanya dalam koreksi. Koreksinya di mana? Tadi dikatakan moving average atau middle band adalah daerah koreksi. Ini daerah support, daerah nyaman untuk membeli. Di sini nyaman. Nah, jangan takut pada saham-saham yang uptrend juga melakukan buy high, meskipun kalau tidak ada koreksi dan terus-menerus naik, jangan takut untuk melakukan buy high, sell higher, buy harga lebih tinggi, beli di harga yang tinggi, dan untuk menjualnya di harga yang lebih tinggi. Akan tetapi gunakan stop loss yang ketat. Ini bukan amtan ya. Ini adalah visual trading menggunakan indikator-indikator yang ada. Selalu cari saham-saham semacam PANI ini. Nah, sekarang misalnya kita di samping PANI, oke lah. Kita cari saham MLPL. Ya kan uptrend kalau nggak salah MLPL itu. Ya bukan uptrend lain lagi itu ya. Ih. Wah ya, supportnya jauh sekali ini ya. Nah ini dia melakukan koreksi. Nah ini sangat kuat sekali karena menembus Bollinger Band atas. Jadi mendorong Bollinger Band ya. Ya, mendorong upper band. Keluar dari upper band itu merupakan bahwa saham ini adalah sangat strong uptrend. Ya. Aman untuk dibeli. Ya. Beli buy high, sell higher dengan stop loss yang ketat. Akan tetapi kalau semacam kasus PANI tadi, ini lebih mudah. Anda dengan menggunakan garis middle band ini sebagai garis support, daerah nyaman untuk beli. Di sini belum ada pembalikan. Biasanya ya ini merupakan konformasi untuk membeli. Kalau stokastiknya sudah seperti yang di sini. Kalau stokastiknya sudah seperti yang ini. Kalau stokastiknya. Jadi tunggu bentuk stokastik yang sama seperti ini pada PANI. Ya, tetapi PANI indikasi bahwa dia akan berbalik ada, tetapi masih lemah. Ya, saya kira diskusi-diskusi mengenai PANI minggu yang lalu, kita yakin banyak yang memperoleh cuan cukup besar. Malah cuannya katanya ada yang sampai lebih dari 20%. 20% dalam satu bulan kan bukan angka yang sedikit. Jadi ini adalah merupakan strategi untuk bermain di uptrend stock, ya, di stok yang sedang uptrend. Dan terutama digunakan untuk trading style swing trading ya. Nanti kita akan presentasikan lebih jelas pada pelatihan tanggal 9 November nanti. Demikian saya kira uptrend stock strategy yang ingin sampaikan. Selanjutnya karena kita tidak ada pakai Swoyok, kita lanjutkan dengan acara diskusi. Akan tetapi diskusinya tentu saya tidak akan rekam ya.
rekaman akan saya matikan dulu. Begitu silakan kalau ada yang ingin bertanya. Bentar.